Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami dalam bentuk video yang berjudul Pengumpulan Al-Quran, yang disusun oleh Andriana Sepia Rahmi, Karina Andini, dan Rahmanda Dwika Gusti Ardiansyah dari Prodi Agroteknologi kelas 1E, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pengumpulan Al-Quran yang sebelumnya telah disepakati para ulama, Al-Quran yang sampai ke kita melalui proses kutipan, bukan narasi, artinya perpindahan bahan yang sama dari sumber aslinya ke dalam mushaf. Oleh karena itu, kumpulan Al-Quran tidak lain adalah bentuk hafalan Al-Quran di dada dan menuliskannya di selembar kertas. Sebab kedua realitas ini mencerminkan proses pengutipan materi Al-Quran. Dua realitas penghafal Al-Quran di peti dan tulisannya di selembar kertas ini secara real time telah berlangsung dari abad ke abad, dari Nabi hingga sekarang, bahkan hingga hari kiamat. Koleksi Al-Quran di zaman Nabi yang diterima oleh Nabi Muhammad pada kenyataannya dilindungi sedemikian rupa dari kehancuran dengan dua cara utama: menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalnya, dan keduanya mencatatnya secara tertulis pada berbagai bahan tulisan. Jadi, ketika ulama berbicara tentang Jam'ul Quran di zaman Nabi, tradisi hafalan yang kuat di kalangan masyarakat Arab, kemungkinan Al-Quran dilestarikan sedemikian rupa, lalu menyampaikannya kepada pengikutnya, yang kemudian penghafalannya. Sejumlah hadis menggambarkan berbagai upaya dalam hafalan wahyu yang diterima. Salah satunya diriwayatkan oleh Utsman bin Ibni Affan bahwa Nabi pernah bersabda, "Yang terbaik dari kalian adalah orang-orang yang mendalami Al-Quran lalu mengajarkannya." Yang paling sering disebutkan adalah Ubay ibni Ka'ab, Mus'ab ibni Jabbal, Zaid ibni Tasbit, dan Abu Zaid al-Anshari. Sementara di berbagai pemberitahuan lainnya, muncul nama selain keempat sahabat tersebut. Dalam verse disebutkan 7 nama pengumpulan Al-Quran, 3 diantaranya sama dan 3 nama diantara lainnya, dan 4 lainnya adalah Ali ibni Abi Thalib, Sa'id ibni Ubaid, Abu al-Darda, dan Ubaid ibni Muawiyah. Nama lain yang sering muncul dalam riwayat adalah Utsman ibni Affan, Tamim al-Dari, Abu Allah ibni Mas'ud, Salim ibni Maqil, Utsman ibni Sahmit, Abu Ayyub, dan Mujami ibni Jariyah. Sedangkan Al-Sayhuti dalam Al-Itqam menyebutkan lebih dari 20 sahabat terkenal sebagai penghafal Al-Quran. Pada titik ini muncul pertanyaan, apakah setiap kolektor Al-Quran menyimpan dalam ingatannya yang diterima Nabi Muhammad atau hanya sebagian besar? Dilihat dari peran penulisan pada masa itu, dapat dikatakan bahwa penghafalan Al-Quran adalah tujuan terpenting, bahkan sepanjang sejarah Islam, sedangkan pencatatan dalam bentuk tertulis selalu dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Laporan paling awal tentang transkrip Al-Quran dapat ditemukan dalam kisah konversi Umar ibni Khattab ke Islam. 4 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dikisahkan bahwa ketika Nabi berada di rumah Al-Arqam ibni Abi Al-Arqam, Umar bertekad untuk membunuhnya. Namun, niat ini terpaksa ditunda karena ia mendengar kabar tentang masuknya kakaknya, adik ipar, dan keponakannya ke Islam. Dia kemudian pergi ke rumah saudara perempuannya dan menemukan orang yang dia cari bersama dengan beberapa muslim lainnya sedang membaca surat dari seorang Syafi'iyah. Terjadi pertengkaran sengit dan Umar menyerang kedua saudara laki-lakinya hingga sampai mereka terluka. Tetapi mereka tetap teguh pada agama baru mereka. Melihat adiknya yang terluka berdarah,
Umar tersentuh dan kemudian meminta spray atau syahfiyah. Konon setelah membaca lembar wahyu tersebut, Umar mengungkapkan keyakinannya pada risalah yang dibawa oleh Nabi. Jika cerita di atas terdapat dipercaya, maka upaya pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi antara lain dengan menghafalnya, baik Nabi sendiri yang dihafal maupun dihafal oleh teman-temannya. Karena setiap Nabi mendapat wahyu dan dalam hafalannya, maka dia menyampaikannya kepada sahabatnya agar sahabat menghafal dan mengingatnya juga. Dengan demikian, Al-Quran satu persatu telah diabaikan dengan hafalan, dan inilah salah satu mukjizat Al-Quran itu sendiri, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keselamatan kelestarian firman dan dihafal hingga menjadikan keseluruhannya. Hal inilah yang memberikan Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya seperti Injil dan Taurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karina Andini. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Gusti. Yang kedua, ada Rasulullah meminta beberapa sahabat untuk menulis wahyu, yaitu pengumpulan Al-Quran dengan menulis, baik dengan memisahkan ayat dan surat, atau menyusun ayatnya sendiri, dan masing-masing surat ditulis dalam satu lembar tersendiri. Meskipun dulu orang Arab dikenal sebagai bangsa yang ummi atau buta huruf. Namun, jangan salah paham bahwa semua orang Arab itu buta huruf. Beberapa teman terkenal sebagai penulis yang baik, apalagi pada masa kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemampuan menulis bangsa Arab mengalami kemajuan pesat. Nabi sangat mendorong dan memfasilitasi para sahabat dan umatnya untuk belajar membaca dan menulis, misalnya dengan memberikan kebijakan yang berbeda-beda terhadap tawanan perang yang memiliki kemampuan baca tulis. Biasanya penebusan tawanan hanya dengan menukar tawanan dan dengan sejumlah uang atau harta benda, tetapi Nabi membebaskan tawanan tersebut dengan kewajiban untuk mengajarkan literasi kepada bagian umatnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umatnya tidak lagi kekurangan orang-orang yang terpelajar. Alat tulis dan media tulis pada masa itu masih sulit, sehingga mereka menggunakan apa saja seperti piring batu, tulang hewan, kulit kayu, dan lain-lain. Selain media tulis yang biasa pada saat itu seperti kulit binatang atau kertas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk beberapa sahabat sebagai sekretaris khusus untuk penulisan Al-Quran. Nabi memberikan petunjuk untuk menulis ayat-ayat yang turun dengan menyebutkan posisi tulisannya, misalnya dengan redaksi. Kemudian yang ketiga ada koleksi Al-Quran di zaman Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, tahun 12 Hijriah, alasan utamanya adalah terbunuhnya sejumlah besar Qur dalam pertempuran Yamamah. Di antaranya Salim, Maula, Abu Huzaifah, yang merupakan salah satu dari mereka yang Nabi perintahkan Al-Quran untuk diturunkan darinya. Kemudian Abu Bakar memerintahkan kodifikasi Al-Quran agar tidak hilang, atau dengan banyak yang meninggal di antara Qur'an. Inilah riwayat Al-Quran 11, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Umar bin Khattab memberikan isyarat kepada Abu Bakar untuk mengkodifikasi Al-Quran setelah pertempuran Yamamah. Tetapi dia tidak memberikan jawaban atau abstain. Umar terus mendesaknya dan memintanya sampai akhir Allah membuka dada Abu Bakar untuk karya agung itu. Kemudian dia mengirim orang untuk menemui Zaid bin Sabit. Lalu Zaid pun datang menghadap sementara. Umar sudah memiliki Umar. Kemudian Abu Bakar berkata kepadanya, Zaid, sesungguhnya kamu adalah seorang pemuda yang cerdas, dan kami tidak pernah menuduh atau jelek terhadapmu. Sebelumnya, Anda menulis wahyu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, cari Al-Quran lagi dan kumpulkan. Zaid berkata, lalu aku juga mencari Al-Quran dan mengumpulkan dari pelepah sawit, lembaran kulit, dan juga hafalan beberapa teman. Saat itu syuhuf atau bentuk jamak dari kata syahifah, yaitu lembaran asli yang ditulisi teks Al-Quran.
masih berada di tangan Abu Bakar hingga wafat. Kemudian dipindahkan ke tangan Umar semasa hidupnya. Lalu dipindahkan lagi ke tangan Hafsah binti Umar. Dalam hal ini, Imam Al-Bukhari meriwayatkan secara panjang lebar. Kaum muslimin setuju dengan tindakan Abu Bakar dalam hal ini dan menganggapnya sebagai bagian dari jasanya. Nyatanya, Ali bahkan berkata, orang yang memiliki pahala terbesar untuk mushaf ini adalah Abu Bakar. Dia adalah orang pertama yang menyusun kitabullah. Lembaran yang dikumpulkan dalam satu mushaf pada masa Abu Bakar memiliki beberapa peran penting. Yang pertama yaitu diperoleh dari hasil penelitian yang sangat rinci dan stabilitas yang sempurna. Yang kedua, yang tercatat di mushaf adalah bacaan yang banyak pasti, tidak ada bacaan nasak. Yang ketiga, ada ijma umat terhadap mushaf mutawir bahwa yang dicatat adalah ayat-ayat Al-Quran. Dan yang keempat, mushaf termasuk surat sab'ah atau 7 huruf yang dikutip berdasarkan sejarah yang benar-benar otentik. Kemudian keistimewaan ini membuat para sahabat terkesima dan terpesona sehingga usaha Abu Bakar di mana beliau menjaga Al-Quran dari bahaya kehancuran dan berkat taufik dan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ali berkata, orang yang paling pantas dalam kasus Al-Quran adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia adalah orang yang pertama mengumpulkan Al-Quran atau kitabullah. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Andriana Sepia. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Karin, di mana di sini saya akan membahas koleksi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Motif Utsman bin Affan ialah karena ia takut adanya perbedaan bacaan di dalam membaca Al-Quran. Hal ini terlihat ketika dari perkataan Hudzaifah Al-Yaman, di mana ia berkata, jaga umat ini sebelum mereka membantah Al-Quran sebagai perselisihan antara Yahudi dan Kristen. Kemudian Utsman bin Affan pun memerintahkan kepada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. Dan Utsman pun berkata kepada 3 kelompok kaum Quraisy, di mana ia berkata, jika Anda tidak setuju dengan perkataan Zaid bin Thabit tentang Al-Quran, maka buatlah Al-Quran dengan bahasa kalian, karena Al-Quran tersebut diturunkan menggunakan bahasa Quraisy. Kemudian penyebaran Al-Quran menyebar ke seluruh wilayah, dan beberapa wilayah mempelajari qiraat beda namun sejalan. Kemudian pada peperangan antara Armenia dan Azerbaijan yang memecah dengan rakyat Irak, salah satu dari penyerbuan tersebut diikuti oleh Hudzaifah bin Al-Yaman, di mana di situ ia mendengar beberapa orang membaca Al-Quran dengan bacaan yang berbeda-beda. Namun ketika mereka diperbaiki bacaannya, mereka membela bacaan mereka sendiri bahwa apa yang mereka baca itu benar. Maka dari itu Hudzaifah Al-Yaman itu mengusulkan kepada Utsman bin Affan atau melaporkan kepada Utsman bin Affan untuk menggandakan Al-Quran menjadi beberapa mushaf. Kemudian saya lanjutkan dengan perbedaan antara koleksi Al-Quran pada zaman Abu Bakar dengan Utsman, di mana dari hal motif saja mereka sudah berbeda. Kalau Abu Bakar, motif utamanya yaitu dikarenakan ia takut akan hilangnya Al-Quran karena beberapa hafiz yang gugur dalam pertempuran dan menelan banyak korban dari para qarid. Dan sedangkan motif Utsman yaitu takut akan perbedaan bacaan dalam membaca Al-Quran. Kemudian Abu Bakar ini juga pengumpulan Al-Qurannya menggunakan cara dengan mentransfer tulisan atau catatan Al-Quran yang semula tersebar di kulit hewan, tulang, pelepah,
dan dikumpulkan dalam satu mushaf. Sedangkan Utsman ia menyalin menjadi satu huruf di antara 7 huruf ya untuk menyatukan umat Islam dalam satu mushaf, dan satu huruf yang mereka baca tanpa 6 huruf lainnya, seperti yang kita lihat pada mushaf-mushaf zaman sekarang ya. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan kesimpulan di mana Al-Quran pada zaman dahulu dikumpulkan dengan melalui hafalan dan dikumpulkan ke dalam mushaf yang ditulis secara tertib, baik itu ayat maupun surat. Lalu pada zaman dahulu bangsa Arab juga dikenal sebagai bangsa yang buta huruf. Namun hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang bisa diremehkan, karena pada zaman Nabi Muhammad SAW lahirlah beberapa penulis yang terkenal. Jadi ketika Rasulullah wafat, bangsa Arab tidak lagi kekurangan akan orang-orang yang terpelajar. Namun media dan alat tulis mereka masih sangat sulit. Jadi mereka menggunakan apa saja yang bisa mereka gunakan, seperti piring, batu, tulang kayu, kulit kayu atau lainnya. Kemudian hafalan dan pembukuan yang pertama terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu koleksi Al-Quran pada zaman Abu Bakar dan Utsman bin Affan, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa pada zaman Abu Bakar itu banyak dihafal oleh Al-Quran, banyak dihafal oleh para sahabat dan ditulis di semua media yang ada. Sedangkan pada zaman Utsman bin Affan, beliau lebih fokus akan bacaan Al-Quran.